BP 20 BP 2011 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya forum kita. Selanjutnya kita sampaikan juga kepada forum bahwa pada FGD kali ini kita akan membahas tentang wacana pengenaan dan kenaikan PPN terhadap sembako dan jasa. Nah, salah satunya itu jasa pendidikan gitu. Nah, jadi isu-isu yang beredar sekarang, kita tahu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati kemarin ini wacananya akan menaikkan tarif pajak pertama nilai gitu atau PPN, yang sama-sama kita tahu PPN ini kayak kita membeli barang terus ada dikenain pajak gitu, atau kita menggunakan jasa terus dikenai pajak. Nah, itu pertambahannya dari 10% menjadi 12% kata beliau. Nah, untuk itu pemerintah berencana untuk mengenakan tarif pajak pertama nilai atau PPN untuk kebutuhan pokok juga sembako atau sembako. Nah, dari sana juga dikatakan pemerintah itu menghapuskan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Setelah sebelumnya tercatat ada 17 jenis jasa yang dikecualikan. Nah, di sisi lain 11 jenis jasa yang dihapuskan dari kategori bebas PPN akan dipungut PPN meliputi jasa kesehatan, medis, pelayanan sosial dan lain-lain. Nah, untuk itu gitu, kita sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa ini adalah eh, tempat atau idealisnya sebuah bangsa itu terletak di tangan mahasiswa. Karena di universitas lah itu atau bagi mahasiswa lah itu kita bisa menjadi seorang yang idealis, di mana kita harus menjunjung tinggi kebenaran dan me, menge- me- apa membasmi kefasikan gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita perkenalkanlah kepada forum eh, mode eh kepada forum pemateri hebat kita yakninya Bang Sipri Yuanda yang akan menjelaskan kepada kita apa itu VPN dan segala macamnya tentang isu ini dan apa sih dampaknya bagi kita semua. Nah, kepada pemateri kita silahkan untuk Bang Sepri Yuanda untuk memperkenalkan dirinya dan menyampaikan eh, ilmunya kepada kita semua. Kepada Bang Sepri, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih ya Fikri. Gimana Fik, Bang, Kak, teman-teman semua udah nampak share screen-nya? Udah Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. uh, Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah pada pagi menjelang siang ini masih diberi kesempatan untuk hadir mengikuti fokus discussion meskipun melalui ruang Zoom. Dan salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan semoga tersampai kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, perkenalkan nama Sepri Wanda, panggilan Asep, dari jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019, asal Tanah Datar. Pada fokus diskusi kali ini, kita sebelum melanjut ke diskusi, kita diselingi oleh penyampaian materi atau beberapa teori. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikannya, jadi saya mohon izin kepada abang, kakak, dan teman-teman semua untuk
menyampaikan beberapa info yang saya dapat dari media sosial. Baik, pada fokus grup diskusi yang kali ini, topik yang kita bahas itu adalah wacana pajak pertambahan nilai pada bahan sembako dan jasa pendidikan. Dari topik ini ada 3 bagian yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama itu pengenaan pajak pertambahan nilai pada bahan sembako. Yang kedua, wacana pengenaan pajak pertambahan nilai pada jasa pendidikan. Dan yang ketiga, wacana kenaikan tarif PPN. Pada minggu kedua bulan Juni kemarin, bulan Juni 2021, serentak masyarakat Indonesia dihebohkan dengan informasi di mana terkait wacana pemerintah terhadap PPN, di mana wacana sembako PPN ini mendadak rontak menjadi perbincangan hangat publik. Kebijakan pemerintah ini berencana untuk mengenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam pasal 4A draft revisi kelima Undang-Undang nomor 6 tahun 1943 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana sembako tak lagi termasuk dalam objek yang PPN yang dikecualikan. Usut punya usut, ternyata tidak hanya bahan sembako saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang pada saat ini hanya 10%. Wacana ini tertuang di dalam Undang-Undang RUU KUP pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%, dikutip dari detik.com. Dalam draft RUU KUP juga ditemukan, tepatnya pada pasal 4A ayat 3, jasa pendidikan yang sebelumnya termasuk dalam kategori jasa yang tidak dikenai PPN, kini dihapuskan. Tepatnya pada pasal 4 ayat 3, pemerintah menghapuskan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Setelah sebelumnya tercatat ada 17 jenis jasa. Jadi dari 11 jasa ini, salah satunya adalah jasa pendidikan. Draft RUU perubahan kelima atas nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau dikenal dengan KUP bocor ke publik. Dari draft tersebut diketahui pemerintah berniat mengeluarkan dua jenis barang dan 11 jenis jasa dari daftar bebas pajak pertambahan nilai atau PPN. Artinya kedua jenis barang dan 11 jasa tersebut berpotensi dikenakan PPN ke depannya. Setelah beberapa isu yang telah disampaikan, pasti sebagian dari kita bingung apa itu PPN itu. Baiklah, PPN sendiri itu pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN, merupakan pajak yang diberikan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, PPN ini merupakan pemungutan, penyotoran atau pelaporan PPN pada pihak perdagangan atau produsen sehingga dikenal oleh sebagian orang sebagai pengusaha kena pajak. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir atau pembeli.
Kemudian PPN ini tata caranya diatur oleh Undang-Undang RUU KUP. RUU KUP adalah Undang-Undang Ketentuan Umum atau Tata Cara Perpajakan yang di dalam perkembangannya telah mengalami 4 kali perubahan. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi RUU KUP ini pada tahun ini akan direvisi kembali, yaitu revisi kelima. Setelah sebelumnya telah direvisi selama 4 kali, sejumlah 4 kali. Asal mulanya RUU KUP ini itu pada era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada periode 2014-2019. RUU KUP ini diterapkan dilatar belakangi untuk dengan alasan untuk melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak yang cukup drastis. Guna menunjang upaya tersebut, diperlukan landasan regulasi yang tepat agar dapat mengikuti dunia bisnis yang berkembang. Perubahan regulasi perpajakan harus dimulai dari pengaturan hak, kewajiban, dan wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan Undang-Undang RUU KUP. Sedangkan untuk RUU KUP sendiri artinya itu rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terkait isu yang beredar, terkait isu dan informasi yang beredar, kita melihat kembali pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019, daftar barang yang tidak dikenakan PPN itu ada 4 macam, yaitu pertama tuh barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Dari yang keempat ini, bagian yang pertama dan kedua akan dihapuskan dari barang yang tidak dikenakan PPN oleh pemerintah. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN ini meliputi di sini ada 17 jasa, di mana yang agak ke warnanya hitam ini adalah jasa-jasa yang akan nantinya dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN oleh pemerintah. Dari 17 jasa itu, yaitu yang pertama ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan terakhir ada jasa boga dan catering. Informasi ini dikutip dari http://www.onlinepajak.com. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2029 juga dijelaskan bagaimana penerapan tarif PPN yang saat ini sedang berlangsung. Daftar tarif PPN itu ada 4 bagian. Yang pertama itu tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak yang tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif
dan landasan ekontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Yang ketiga, tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang keempat, khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Di dalam undang-undang dijelaskan tadi juga dijelaskan bagaimana penerapan tarif PPN. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya harga nanti akan dibayarkan akan ditambahkan dengan jumlah PPN. Namun jika tidak menemukan keterangan pada struk, artinya total harga sudah termasuk PPN. Ini terkait dengan infografis rencana pemerintah terhadap pengenaan sembako. Dan jadi pada bulan Juni 2021, pemerintah berencana melakukan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap barang-barang kebutuhan pokok atau sembako, termaktub dalam draft RUU perubahan ke-5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1943 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau RUUKUP yang masuk prolegnas atau program legislasi nasional prioritas 2021. Ditemukan pada pasal 4A RUUKUP yang berbunyi sembako dihapuskan dalam kelompok jenis barang tidak dikenai PPN. Sembako sebelumnya tak masuk objek dikenakan PPN sesuai peraturan perundangan nomor 144 tahun 2000 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 116 atau PMK titik 010/2017. 13 kategori sembako yang akan dikenai pajak itu yaitu beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Serentak dihebohkannya informasi ini pada tanggal 10 Juni 2021. Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi dan strategi, memperbaiki informasi yang beredar bahwasanya bukan berarti akan serta-merta diterapkan di saat pandemi COVID-19. Ini poin penting, timing katanya. Kemudian terkait dengan beredarnya informasi bahwasanya pemerintah akan mengenakan PPN pada bahan sembako, Hasanul Sani, Wakil Ketua MPR, angkat bicara pada tanggal 10 Juni 2021. Konstitusionalitas kebijakan itu terbuka dipersoalkan jika nantinya benar-benar masuk dalam undang-undang KUP. Jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya dari Wakil Ketua MPR ini bahwasanya untuk pengenaan wacana ini hendaknya terbuka. Selain Wakil Ketua MPR, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi pada 10 Juni 2021 juga angkat bicara. Pengenaan PPN akan jadi beban baru masyarakat dan konsumen berupa kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pemerintah berencana memasang tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada kelompok sembako mulai dari beras, buah-buahan hingga sayuran. Untuk PPN multitarif akan dikenakan sebesar 5% untuk barang kebutuhan pokok, sedangkan tarif 25% untuk barang super mewah. Opsi PPN final ini dimungkinkan untuk dijadikan skema bagi pengenaan barang kena pajak yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti sembako, kata staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Justinus menjelaskan bahwa tarif terendah dari multitarif ini tidak dikenakan untuk semua kebutuhan pokok. Ia mencontohkan, untuk beras premium atau mewah akan dikenakan tarif normal 12%, dan sedangkan beras murah seperti produk Bulog dapat dibanderol PPN final 1%. Draft rancangan Undang-Undang RU nomor 6 tahun tentang semuanya terkuat dalam draft rancangan Undang-Undang RUU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Dalam pasal 4A draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapuskan beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN. Beberapa kelompok tersebut diantaranya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batubara, serta menghapuskan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa tidak semua jenis sembako akan dikenakan tarif PPN melalui sebuah unggahannya di akun Facebook resmi Kementerian Keuangan. Kemenku mencontohkan seperti daging sapi kelas premium harganya berkali lipat dari daging sapi lokal. Tentunya tidak semua orang mengkonsumsi daging ini, katanya. Daging premium ini biasanya diminati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan. Pembeli daging di pasar dan pembeli daging premium sama-sama tidak bayar pajak. Sekarang pemerintah sedang menyiapkan reformasi sistem PPN yang menonjolkan aspek keadilan dan gotong royong untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Tulis akun resmi Kementerian Keuangan, Selasa 15 Juni 2021. Rencana pajak bertambah nilai sembako semakin menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan memperpanjang diskon 100% pajak penjualan atas barang mewah untuk pembelian mobil baru hingga Agustus 2021. Hal ini dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, Neo Mardin Nur, menegaskan, kedua hal tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Kebijakan pemerintah ini bukan persoalan kaya dan miskin. PPNBM merupakan bentuk dukungan pemerintah agar sektor otomotif tidak kolaps, sehingga ujungnya akan berdampak pada masyarakat, itu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kalau ini dibiarkan kolaps, ini juga akan kembali ke masyarakat luas dan pengusaha itu sendiri juga. Jadi sama sekali bukan masalah kaya miskin atau bukan kelas atas bawah. Yang diberikan adalah fokus pemulihan ekonomi yang kita perhitungkan secara hati-hati. Jelas Neo Mardin dalam media briefingnya pada Senin 14 Juni 2021. Ternyata tidak semua barang atau jasa yang dikenakan tarif PPN 12%. Termuat dalam draft RUU KUP tersebut. Pada pasal ayat 1 tertulis tarif PPN adalah 12%, 12% dan tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%. Pada ayat 2-nya dijelaskan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor barang jasa kena pajak. Pada pasal 7A ayat 1 menerangkan bahwa PPN dapat dikenakan dengan tarif berbeda dari tarif sebagaimana dimasukkan dalam pasal 7 ayat 1 atau ayat 3, yakni atas penyerahan barang kena pajak tertentu
atau jasa kena pajak tertentu. Impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu, atau jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di daerah pabean. Pasal 7A ayat 2 menerangkan tarif berbeda sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 di atas, dikenakan paling rendah 5% dan paling tinggi adalah 25%. Terkait rencana wacana pemerintah menaikkan tarif PPN 2000 pada saat ini, jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jadi untuk kenaikan tarif ini pasti tidak akan diberlakukan pada hari ini atau secepatnya, mempertimbangkan bahwasanya negara Indonesia sedang dilanda ekonomi yang sedang dilanda runtuhnya ekonomi oleh COVID-19. Di mana infografisnya pada tanggal 24 Mei 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat kerja bersama Komisi 11 DPR singgung soal rencana penyelesaian dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Rencana kenaikan tarif PPN bagian dari revisi Undang-Undang kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang masuk Prolegnas 2021 atau Program Legislasi Nasional 2021. Namun menurut Menteri Keuangan, kenaikan tarif PPN tak langsung diterapkan pada 2021 karena pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Jadi rencana skema PPN multitarif itu di mana PPN dengan perbedaan tarif untuk barang dan atau jasa tertentu. Tarif rendah diperlukan orang banyak atau bersifat kebutuhan. Tarif tinggi bukan kebutuhan pokok bernilai tinggi dan mewah. Penerapan PPN final untuk barang jasa tertentu. Sedangkan di Indonesia masih berlaku single tarif PPN yaitu 10%. Dampak kenaikan pajak pertambahan nilai, yang pertama itu dampak dari kenaikan pajak pertambahan ini bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat kita yang pertama itu harga barang yang semakin mahal dibandingkan dengan tarif awal. Yang kedua, menghambat pemulihan ekonomi yang sedang terjadi momentumnya, memperlemah daya beli masyarakat yang bisa berdampak pada kecepatan proses pemulihan ekonomi. Tidak hanya PPN pada bahan barang sembako dan wacana kenaikan tarif PPN, jasa pendidikan pun juga ikut serta dalam penghapusan jasa yang tidak dikenakan PPN. Pendidikan tentu akan dikenakan pajak pertambahan nilai karena hal itu sudah tercantum dalam RUU KUP revisi kelima. Oleh karena itu, terkait isu yang beredar, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perpajakan atau DJP Nel Madrin Nur mengatakan, pendidikan yang dikenakan PPN adalah sekolah tertentu yang bersifat komersial, berbeda dengan sekolah negeri tertentu yang selama ini banyak dinikmati masyarakat. Itu tidak akan dikenakan PPN. Jadi jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu ini akan dikenakan PPN. Sementara jasa pendidikan yang mengemban misi sosial kemanusiaan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya, misalnya masyarakat sekolah SD negeri dan sebagiannya tertentu, ini tidak akan dikenakan PPN. Katanya dalam media briefing soal perubahan Undang-Undang KUP pada Senin 14 Juni 2021. Jadi menurut Direktorat Jenderal Perpajakan ini, yang akan dikenakan PPN itu adalah contohnya itu seperti les,
maupun sekolah swasta. Sedangkan yang untuk di kebutuhan masyarakat banyak itu tidak dikenakan PPN. Selain itu, DJP Neil Madrid Nur mengatakan pendidikan yang dikenakan PPN adalah sekolah tertentu yang bersifat komersial, berbeda sekolah negeri tertentu yang selama ini banyak dinikmati masyarakat akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan bersifat komersial dalam batasan tertentu akan dikenakan PPN. Kalah tadi. Baik. Infografik Ditjen Pajak soal rencana PPN terhadap sembako. Jadi Ditjen Pajak ini membenarkan terkait informasi yang beredar di mana katanya konsumen barang-barang tersebut memiliki daya beli yang jauh berbeda sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang atau jasa tersebut. Tidak tepat sasaran katanya. Orang yang mampu membayar justru tidak membayar pajak karena mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak dikenai PPN. Oleh sebab itu, saat ini pemerintahan menyiapkan rancangan undang KUP yang berisi konsep reformasi perpajakan antara lain tentang reformasi sistem PPN. Diharapkan sistem baru dapat memenuhi rasa keadilan dengan mengurangi distorsi atau penyimpangan dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara. Kemudian timbul beberapa pertanyaan. Mengapa pemerintah melakukan pengenaan PPN pada barang dan jasa yang sebelumnya tidak kenakan PPN, serta menaikkan PPN dari yang sebelumnya 10% menjadi 12%? Pertama, alasannya itu kenaikan PPN menjadi 12% yang dilakukan pemerintah disinyalir sejalan dengan tren global di mana PPN menjadi salah satu struktur pajak yang makin diandalkan. Yang kedua, seorang staf ahli Menteri Keuangan mengatakan langkah ini penting untuk mendorong penerimaan pajak negara, mendongkrak penerimaan pajak negara. Yang ketiga, langkah ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menata ulang agar sistem PPN lebih adil dan fair. Yang keempat, pengenaan PPN terhadap sembako dilakukan pemerintah dengan alasan bahwa sembako banyak digunakan oleh kalangan atas. Yang kelima, rencana perubahan tarif PPN sebagai bagian upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah pandemi COVID-19. Yang keenam, untuk jasa pendidikan, pemerintah mengatakan telah mempertimbangkan segala sesuatunya ketika akan mengambil sebuah kebijakan, terutama yang menyangkut harkat hidup orang banyak, sehingga kebijakan tersebut tidak mungkin akan menyakiti rakyatnya, termasuk terkait jasa pendidikan. Mengenai detailnya belum dapat dijelaskan sebelumnya karena belum dibahas dengan DPR. Yang ketujuh, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prabowo menjelaskan langkah tersebut sebagai upaya untuk mengurangi distorsi atau penyelewengan. Kemudian RUU KUP ini berpihak kepada siapa? Di mana rakyat dari kalangan menengah bawah ya masyarakat Indonesia yang nantinya akan menjalankan RUU KUP, di mana rakyat dari kalangan menengah ke bawah yang sebagian pemasukannya habis untuk konsumsi sekarang harus membayar pajak, sedangkan untuk rakyat kalangan atas mampu membeli mobil baru dikenakan pajak 0%. Dilansir dari CCN-Indonesia.com pada Rabu 23 Juni 2021, telah berlangsung rapat paripurna DPR RI mengesahkan sebanyak 33 rancangan undang-undang atau RUU dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2001. Salah satu rancangan undang-undang tentang perubahan salah satunya adalah rancangan undang-undang tentang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau RUU KUP. Mungkin untuk materi, untuk teori-teori yang teritorinya mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya kita lihat dulu video berikut ini. Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tengah digodok pemerintah menuai polemik. Pasalnya, pemerintah bakal menarik pajak secara masif ke masyarakat. Misalnya saja sembako yang akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Sembako terdiri dari beras, gula, minyak, hingga daging. Selain sembako, pendidikan dan jasa kesehatan pun akan dikenai PPN. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengatakan, saat ini draft revisi Undang-Undang KUP sudah diterima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kita masih dengarkan aspirasi banyak pihak. Dalam konteks itu, kita mau memperbaiki apa yang sekarang ada, katanya saat diskusi virtual Jumat 11 Juni 2021. Di sisi lain, ekonom narasi Institut Ahmad Nur Hidayat menegaskan pemberian PPN akan memicu inflasi. Menurutnya, potensi kenaikan inflasi 2021 bisa mencapai 2,18% sampai 4,68%. Rencana kenaikan PPN terhadap sembako akan mendorong masyarakat membeli sembako di luar kebutuhan, katanya. Maka itu, dia menyarankan pemerintah agar memburu pajak perusahaan teknologi. Selain itu, politisi juga ikut angkat suara soal polemik PPN sembako ini. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tinjau ulang RUU Pajak. Dia menilai jika bahan pokok dikenai PPN, maka akan membebani masyarakat. Politikus Partai Gerindra Fadlizon dengan tegas menolak rencana pemerintah. Sebagai Ketua Umum Ikatan Minang atau IKM, saya menolak rencana PPN sembako, tegasnya. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kemenko berkilah tentang PPN sembako. Lewat surel, mereka bilang tengah fokus pada upaya penanggulangan COVID-19. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan. Di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN, tulis DJP dalam suratnya. Sayangnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sampai saat ini masih irit bicara saat ditanya mengenai RUU KUP. Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai saat ini RUU KUP belum dibacakan di rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, secara etika politik, Sri Mulyani belum bisa memberikan penjelasan sebelum dibahas di legislatif. Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui surpres atau surat presiden. Oleh karena itu, ini situasinya agak kikuk. Karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirim kepada DPR juga. Katanya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, Kamis 10 Juni 2021. Menurut Sobat Bisnis, gimana nih dengan kebijakan baru tersebut? Baik, mungkin itu ya sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, yang akan nantinya membawa kita ke topik diskusi kita kali ini. Mungkin dari Asep sekian dulu. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Asep, ya materinya sangat luar biasa ya untuk mendapatkan kepada kita semua wawasan terhadap wacana yang digaung-gaungkan oleh Menteri Keuangan ini. Nah, berdasarkan gitu Bang dari materi yang Bang sampaikan tadi, kan ada tuh rancangan KUP, undang-undang yang akan diperbarui semuanya gitu. Jadi terhadap rancangan ini gitu,
terlepas ini istilahnya dokumen rahasia keuangan yang bocor kepada publik atau gimana, terlepas dari segala macam itu, dari rancangan tersebut apakah menurut Bang Asep apakah rasional, eee rancangan ini gitu, Bang? Ini soalnya menimbang sembako itu juga kebutuhan publik gitu kan, Bang, pendidikan itu juga kebutuhan publik gitu. Istilahnya 270 juta rakyat Indonesia itu perlu akan sembako itu, kebutuhan pokok mereka gitu kan, Bang. Jadi apakah, rancangan ini rasional gitu, Bang? Kepada Bang Asep mohon dijawab. Baik, pertanyaannya ke Bang Asep dulu ya. Oke, rasional atau tidak rasionalnya gitu. Susah juga memilangkan rasional atau tidak rasionalnya gitu. Soalnya kalau kita eee, kalau kita sebagai, pedagang atau, eee, masyarakat itu, mmm, bahwasanya, kalau melihat dari, eee, kebutuhan masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, emang kalau menurut tidak rasional gitu. Kenapa tidak rasional? Ya gimana gitu, terkait dengan, pertama itu terkait dengan, penghapusan barang sembako, eee, ba barang barang kebutuhan pokok dari, PPN yang tidak dikenakan pajak. Jadi otomatis nanti itu, daya beli masyarakat itu rendah gitu. Daya beli masyarakat rendah, di mana, eee daya beli masyarakat itu rendah, sehingga angka, kemiskinan di negara kita itu nantinya, meningkat. Selain itu, akibatnya, pedagang-pedagang juga nanti itu juga banyak mengalami kerugian sehingga berkemungkinan untuk menutup atau, gulung tikar nantinya gitu, eee nantinya. Tapi nggak tahu juga kita kan, nggak tahu juga kan kita apa yang akan direncanakan oleh pemerintahan kita gitu. Di mana pemerintah juga beralasan bahwa ini salah satu untuk pemulihan ekonomi yang sedang dilanda COVID-19 katanya. Di mana, di negara-negara lain untuk PPN ini ya, itu tarifnya lebih tinggi, sedangkan di negara Indonesia masih, segitu-gitu saja. Begitu, kata pemerintahnya. Seperti di Amerika itu, tarif PPN-nya sudah mencapai 15,6%. Jadi, kalau mana ya, rasionalnya, kayaknya kurang rasional gitu. Mungkin itu Fik, dikembalikan. Oke, Bang. Jadi kan ya sama-sama kita tahu lah itu ada sisi baiknya juga ada sih gitu dari negara sendiri sisi baiknya juga pendapatan negara tinggi gitu kan Bang. Nah, tetapi sisi buruknya nanti daya daya beli dari masyarakat akan rendah karena ya kena PPN gitu. Kita tahu sendiri kan PPN itu memang disetorkan oleh penjual tetapi yang membayarnya itu konsumen gitu. Konsumen terakhir yang akan membayar PPN itu. Nah, kita dari kata Bang Asep sendiri Amerika aja udah 15% gitu. Ya, kembalikan lagi gitu kan Bang. Indonesia gimana? Ya Indonesia pendapatan per kapitanya juga jauh gitu dari Amerika kan. Gimana sih kita harusnya tidak bisa lah pemerintah membandingkan apa yang terjadi di Amerika sana sama yang terjadi di sini. Dan kita tanyakan lagi nih kepada Bang Asep dari terlepas dari simpang siurnya gitu, apa sih dampak yang akan terasa sekali bagi kita jika rancangan RUU KUP ini benar-benar disahkan gitu Bang. Terutama kita tanyakan dulu tentang sembako dan juga pendidikan gitu Bang. Gimana sih pendapat Abang gitu? Oke Fik, jadi izin menjawab ya Bang, Kak, teman-teman semua. Dari info yang
atau yang informasi yang Asep peroleh itu ya. Dampak yang pertama itu dampaknya itu yang sangat membawa perubahan pada di bidang ekonomi itu sangat memberikan perubahan pada masyarakat Indonesia, di mana nanti itu di mana nanti tadi sudah dijelaskan juga nanti kan. Jadi gimana ya, PPN itu jika pada bahan sembako itu teknisnya begini. Jadi misalnya jadi dampak itu jadi pedagang itu jadi untuk PPN ini itu PPN ini akan yang melakukan pajak pertambahan nilai ini akan disinyalir oleh para pedagang gitu. Jadi jika misalnya pengusaha itu jadi apa ya? Ulang dulu ya. Jadi jika penerapan PPN pada bahan sembako ini akan memperburuk ekonomi masyarakat Indonesia, di mana pada PPN ini harga barang kebutuhan pokok itu akan lebih tinggi daripada sebelumnya, sehingga daya beli masyarakat itu lemah. Nantinya misalkan itu selain daya beli masyarakat lemah, pedagang atau pengusaha-pengusaha di Indonesia juga banyak akan mengeluh. Jadi PPN ini misalnya pengusaha tahu gitu kan, pengusaha tahu membeli kedelai ke pedagang. Jadi harga kedelai itu pun meningkat gitu kan. Harga kedelai meningkat, maka harga tahunya juga meningkat itu. Kecuali para pengusaha tahu tersebut langsung membelinya kepada petani gitu. Kalau dia beli kepada petani tidak dikenakan PPN. Kalau dia beli kepada pedagang maka akan dikenakan PPN gitu. Namun di dalam sistem jual beli itu tidak ada tarif PPN-nya gitu. Tarif PPN itu harga produk ditambah dengan pajak PPN menjadi harga yang aslinya gitu. Jika PPN di rencana PPM ini akan benar-benar diterapkan, PPN untuk bahan sembako ini diterapkan di Indonesia, maka di pasar nanti di mana permintaan itu akan rendah sehingga penawaran itu akan tinggi gitu. Permintaan itu akan rendah, penawaran akan tinggi gitu. Karena naiknya harga gitu. Untuk jasa pendidikan, kalau jasa pendidikan dampak itu sangat luar biasa gitu. Di mana kan tidak semua orang yang kaya menikmati pendidikan ini gitu. Sedangkan untuk pemulihan pendidikan di era COVID-19 saja belum terselesaikan gitu. Di mana belum semua kependidikan ini merata di seluruh Indonesia gitu. Belum fasilitas dan sarana penunjang yang terbekalai di negara kita gitu. Apalagi diterapkan PPN pajak pertambahan nilai pada pendidikan. Itu mana ya, pemerintah itu lebih berpihak kepada orang yang dari pandangan kita bahwa PPN ini, pemerintah ini lebih berpihak kepada orang yang memiliki kemampuan gitu. Jadi mungkin anak cucu kita atau nantinya dalam tidak kurang memadai ke ekonominya, mungkin tidak menyanggupi untuk menyambung sekolah gitu. Mungkin itu Fik, dikembalikan. Oke Bang, sampai Bang maksud yang Abang bicarakan ya. Ya kita tahu kan kalau pendidikan itu sekarang apalagi di Indonesia tuh sistemnya zonasi nak Bang. Jadi nggak semua
misal nih kalau kita ya warga-warga ini dekat rumahnya dengan sekolah negeri, mungkin ya bisa kan nggak kena PPN karena dia masuk sekolah negeri. Tapi ada nanti rakyat biasa gitu jauh rumahnya dari sekolah negeri, terpaksa mereka harus ke sekolah swasta. Nah, sekolah swasta ini kita tahu kena PPN kan Bang gitu. Istilahnya belum lagi nanti yang les atau segala macam. Belum nanti kebutuhan pelajar juga biar masuk SBM gitu, biar masuk kuliah mereka harus les bimbel segala macam, dan kita nggak bisa menyamaratakan kemampuan orang semua gitu kan Bang ya. Dan gimana pun kalau mereka ikut bimbel segala macamnya pasti kena PPN. Tetapi gini nak Bang, untuk sembako ini katanya gitu, sembako yang premium aja yang kena gitu. Tapi yang nggak premium seperti sembako-sembako biasa kenanya maksimal kan di PPT Abang tadi katanya 1% gitu kan Bang. Nah, seperti yang Abang bilang tadi kayak pengusaha tahu beli kedelai gitu kena PPN, pasti harga tahunya naik. Nanti juga gimana pedagang bakso gitu kan Bang, beli daging pasti kena PPN dan harganya juga naik nanti gitu kan Bang. Belum lagi pengusaha makanan yang lain pasti membeli sembako. Nah, gini ya, dari pernyataan yang tadi gitu, kita sudah kedatangan itu Bang Yaya sebagai Gubernur PMKM Fateta. Apa kabar Bang Yaya? Halo Bang. Ya. Ya. Baik Bang, kabarnya Bang. Oke. Ya mungkin sebelumnya mohon maaf ya, bisa diulangi pertanyaannya. Oke. Gimana kabarnya Bang gitu? Belum ada pertanyaan. Oh ya, belum ya. Ya. Oke, mohon maaf urusan karena kurang fokus urusan. Iya. Alhamdulillah kabarnya baik. Oke. Iya Bang. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bang. Nah ini gitu Bang, dari isu wacana ini Bang, gimana sih pendapat Abang tentang wacana yang diberikan oleh Menteri Keuangan kita sekarang? Apa pendapat dari Bang Yaya gitu Bang? Oke, baik. Ya, untuk wacana untuk kenaikan PPN ya. Sebenarnya kalau kita lihat tujuan dari pemerintah ini kan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia gitu. Di mana yang pertama itu ekonomi yang turun karena COVID dan juga melihat dari jumlah utang, total utang Indonesia saat ini itu sudah 6.400-an triliun. Jadi untuk menutupi ini tentunya memang langkah dari pemerintah itu menaikkan PPN. Tapi yang perlu kita kaji lagi, yang terdampak COVID dan juga wabah COVID ini kan rakyat gitu, di mana rakyat banyak yang kena PHK, banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan, dan juga untuk pebisnis itu banyak yang mengalami kerugian gitu selama 1 tahun lebih ya COVID melanda. Ya, memang saat sekarang ini itu untuk penjualan sendiri dari ekonomi Indonesia itu sudah mulai membaik. Tapi ini masih baru mulai gitu. Belum menutupi jumlah kerugian yang terjadi selama 1 tahun lebih sebelumnya gitu. Jadi ketika hal ini belum terselesaikan atau kerugian yang sebelumnya itu masih belum tergantikan, sudah dihadapkan lagi dengan kenaikan PPN gitu. Jadi masyarakat ini akan semakin terbebani. Ibaratnya itu baru ketika masyarakat baru saja agak mendingan karena COVID ini, baru menghirup udara segar lah gitu. Tapi tiba-tiba diberikan tekanan baru lagi,
itu berupa kenaikan PPN, di mana tentunya akan berpengaruh dengan ekonomi masyarakat itu, di mana ekonomi masyarakat sekarang yang sedang anjlok-anjloknya, sedang ya masih masa perbaikan gitu. Dan untuk dilihat dari sudut pandang pebisnis ya, ini akan sangat merugikan tentunya, di mana sebelumnya sudah rugi ketika COVID, baru mulai mendingan, namun untuk kedepannya akan diberikan kenaikan PPN, dan tentunya mereka harus menaikkan nilai dari barang yang mereka jual juga gitu. Para pebisnis pasti akan takut ini akan menurunkan daya beli dari orang gitu. Daya beli dari masyarakat, di mana masyarakat yang biasanya ekonominya juga kena, tapi barangnya terpaksa mereka naikkan, tentunya akan semakin kurang daya belinya gitu. Dan mereka pastinya akan mendapatkan kerugian lagi gitu. Jadi itu kalau kita lihat dari segi bisnisnya gitu. Kalau dilihat dari segi pendidikan, tentunya yang biasanya pendidikan ini tidak termasuk ya terhadap itu DPN. Sekarang ini dimasukkan itu. Jadi dan kalau kita lihat sekarang itu banyak juga orang tua yang menyekolahkan anaknya itu di swasta, karena memang terkadang di swasta ini ada kelebihan tertentu. Contohnya ada sekolah yang memang khusus untuk pendidikan agama, atau ada sekolah yang memang khusus untuk pendidikan dengan berbahasa Inggris. Itu kan sering kita lihat gitu. Ketika ini dikenakan PPN, untuk masyarakat yang menengah ke atas mungkin tidak akan terlalu berefek lah. Tapi bagaimana dengan masyarakat bawah yang juga memiliki keinginan untuk menyekolahkan anaknya di tempat swasta yang bagus gitu, yang mungkin bisa menjamin masa depan bagi anaknya. Jadi ini akan menjadi halangan bagi mereka gitu, bagi para rakyat yang menengah ke bawah. Itu mungkin kalau untuk dari segi pendidikannya. Dan kembali lagi untuk yang tadi, ini kan memang tugas langkah pemerintah untuk menaikkan kembali ekonomi Indonesia. Tapi ketika kita kaji dari segala hal tadi, ini malah akan menjadi memperburuk ya ekonomi Indonesia, di mana dengan ada PPN itu ekonomi bisa terdampak tidak jalan lagi gitu, atau kurang berjalan bagus lagi gitu, seperti masa pandemi. Jadi tentunya juga kurang tepat kalau menurut abang sendiri bagaimana langkah yang pemerintah ambil ini gitu. Ya mungkin begitu. Dikembalikan. Oke bang, terima kasih atas pendapatnya bang. Ya, tetapi nak bang gitu. Kemarin ada lihat di YouTube dari Kompas TV, ada pemanggilan Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR. Katanya ini tuh wacana PPN ini sebenarnya belum seharusnya bocor ke publik, katanya Bu Menteri gitu kan bang. Katanya tuh harusnya ini bocornya setelah pemulihan ekonomi, tetapi sudah bocor aja ke publik. Kata Bu Menteri gitu. Apakah Bu Menteri hanya berdalih atau enggak? Kita nggak tahu juga. Dan Bu Menteri itu berdalih kita selesaikan dulu pemulihan ekonomi pasca COVID ini katanya. Sementara kita tahu COVID ini entah kapan selesainya kita juga nggak tahu kan gitu. Nanti kita terlena gitu apanya
dengan hal yang lain, RUU ini sudah disahkan aja. Nah, banyak yang kekhawatiran yang timbul bagi kita kan sebagai mahasiswa gitu yang mempunyai juga teman-teman sanak famili yang juga berkecimpung di dunia perbisnisan gitu kan, Bang. Nah, dari tanggapan Abang tadi juga gini, ada itu pertanyaannya, katanya kan undang-undang PPN ini agar adil, katanya itu agar adil bagi masyarakat. Kenapa agar adil? Soalnya kemarin tuh ada wacananya yang dikenakan itu cuma misalnya sembako yang dikenakan itu cuma yang premium aja gitu kan. Tetapi yang lainnya cuma kena 1% gitu katanya. Jadi letak adilnya di mana gitu? Bisakah itu tanggapan dari Abang gimana, Bang? Letak keadilannya gitu kan, Bang. Oke, baik. Ini untuk keadilan ya. Di Amerika itu sedang mengkaji ya terhadap rakyatnya berapa pajak ini yang harus dikenakan tergantung tingkat ekonomi gitu. Tingkat ekonomi dari masyarakatnya. Ini dari Amerika sendiri ya masih dalam langkah mengkaji untuk menerapkan keadilan untuk pajak ini. Nah, sedangkan di Indonesia kalau kita lihat yang rata-rata ya atau kebanyakan masyarakatnya itu masih dalam menengah ke bawah. Jadi kalau kita bilang keadilan, tentunya tidak akan semua masyarakat nanti yang akan menganggap hal ini adil atau tidak gitu. Soalnya pasti akan ada pihak yang tidak puas, di mana untuk keadilan ini bisa saja nanti kalau memang itu ya yang dikenakan cuma yang premium dan yang lainnya itu tidak kena kenaikan gitu. Jadi akan masyarakat yang lain yang memang terkadang ya menengah ke bawah ini yang rasanya masih mampu untuk membeli yang premium tadi akan beralih juga ke yang contohnya kayak beras yang bulog tadi gitu kan, akan beralih juga karena kita lihat dari pola pikir orang Indonesia, mereka akan mencari yang lebih murah gitu. Dan juga kebanyakan ya ekonomi Indonesia masyarakat Indonesia ini pendapatannya itu juga tidak menentu. Ya, oke lah sekarang dia masih bisa digolongkan dengan yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, bilang menengah lah. Tapi bagaimana jika nanti gitu, apalagi kayak petani misalkan keuntungannya kan tidak menentu ya. Jadi ketika dia punya keuntungan yang tinggi itu kan bisa kesejahteraannya kan memang bisa digolongkan jadi menengah. Bagaimana ketika pendapatannya turun gitu, atau dia mengalami kerugian, tentunya dia juga akan beralih untuk penggunaan yang beras untuk yang bulog tadi gitu. Jadi ketika banyak yang membeli yang beras yang bulog, tentunya yang memang untuk rakyat miskin yang memang tidak sanggup ya untuk membeli yang lain gitu. Tentunya mereka juga akan kesulitan untuk mendapatkan beras. Itu kita lihat juga dari penggunaan LPG contohnya. LPG yang 3 kg. Itu kan targetannya itu kan untuk rakyat yang bawah. Itu sedangkan yang kita lihat sampai saat ini LPG ini bahkan orang kaya pun pakai yang 3 kg gitu. Jadi hal ini yang kita takutkan. Di mana sih keadilannya sebenarnya gitu? Bagaimana sih kita menargetkan hal yang kita yang diberi pajak rendah ini memang tepat untuk yang mereka yang tidak mampu.
begitu. Mungkin itu kalau yang Abang lihat ya, dan juga yang sama-sama kita rasakan sampai saat ini gitu. Kita lihat di lingkungan kita gitu. Oke bang. Terima kasih ya bang pendapatnya gitu, luar biasa sekali. Sekarang nih selanjutnya ada jadi materi kita ini gitu. Sebenarnya kajian pertamanya tuh dibuat oleh Vini. Ya, Vini apa kabar Vin? Alhamdulillah kabar baik Ki. Ah Kedengaran ya. nggak? Gimana sih Vin tanggapannya gitu tentang PPN ini? Yang terutama sekali apa yang ingin kita tanyakan tuh tentang pertama tadi keadilan yang dibahas Bang Yaya tadi gitu. Sebenarnya orang kaya ini juga harusnya bisa membeli yang premium, tetapi mereka lebih memilih yang murah gitu kan. Apa bedanya sama rakyat-rakyat biasa gitu kan, Vin? Terus yang juga yang terganjal gitu dari pemikiran kita, kenapa sih pas di COVID ini ada wacana seperti itu gitu. Kepada Vini, silahkan Vin tanggapannya. Oke baik. Sebelumnya Ki, suaraku kedengeran nggak? Kedengaran Vin tapi kecil, Kecil banget ya? kecil, kecil sekali. Halo, masih kecil Ki? Masih. Coba di pengaturan zoom-nya ada tuh. Audio setting nggak? Udah. Halo, masih Ki? Masih kecil Vin. Aku pindah ke HP aja kali Ki. Apa? Gimana? Aku pindah ke HP aja. Oh iya. Atau gini dulu kita lempar dulu pertanyaan ini ke Bang Andri gitu, nak Vin. Udah masuk, Vin? Ah, udah masuk. Ya, Vini gimana, Vin? Apanya? Suaranya? Tanggapan dari Vini gitu. Pemikirannya tolong dikemukakan ya, Vin. Lagi connecting Ki, ya ampun. Kenapa kecil banget ya? Udah penuh loh ini. Gak tahu. Oh my god. Ya, udah masuk nih tapi audionya belum masuk. Iya, soalnya lagi connecting gitu di HP aku. Nah, coba lanjut aja dulu, Vin. Selagi connecting. Nanti Ki kasih tahu. Ah, udah masuk. Coba ngomong. Halo. Nah, udah, Vin. Udah, Yang di laptopnya tolong di mute dulu, nak. Udah. Nah. Udah Ki? Udah kedengaran kan? Ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Fikri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pendapat mengenai isu pengenaan dan kenaikan PPN terhadap sembako dan jasa, salah satunya jasa pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Berdasarkan pertanyaan yang diberikan Fikri tadi ya, mengenai fair atau enggaknya sih pengenaan PPN terhadap sembako ini, apalagi yang beras premium dan yang biasanya gitu. Pertama-tama aku ya Ki sebagai netizen aja dulu. Kalau aku sebagai netizen sih aku kontra. Aku sampai dulu di awal. Kalau aku benar-benar kontra masalah ini. Dimulai dari yang pertama, draft RUU KUP ini bocor gitu, dan Menteri Sri Mulyani pun heran kalau kenapa sih draft ini bisa bocor gitu. Dan bahkan pas aku cari draftnya itu di Google kan, nggak nemu. Dan pas aku baca-baca lagi, ternyata draft ini tuh cuman
punya sama kalangan media gitu. Jadi cuman media doang yang punya dan kita nggak bisa lihat gitu. Dan dari sini tuh aku secara logika tuh aku merasa kayak kenapa sih harus ditutup-tutupi? Walaupun ya ini tuh baru sebuah wacana dan belum tahu kapan dijadikannya. Kita sebagai rakyat harusnya ya harus tahu gitu loh, walaupun hanya wacana. Seperti yang kita lihat dari RUU sebelumnya yang sebelumnya cuma wacana akhirnya disahkan juga kayak Omnibus Law. Nah, itu tuh kan kita secara tegas gitu rakyat banyak yang menolak untuk mengesahkan Omnibus Law ini yang timbal sana timbal sini, revisi ulang kali dengan dalih karena kejar deadline gitu. Dan menurut aku jangan sampai hal ini juga terjadi pada RUU KUP ini gitu, karena kita nggak dibolehin buat lihat gitu. Itu sih logika aku ya, karena menteri kita itu kaget gitu kenapa bisa bocor gitu. Dan untuk DPR sendiri pun juga ngerasa kaget kemarin pas aku baca DPR, ya kok rakyat udah pada tahu gitu loh, sedangkan DPR aja belum tahu gitu. Dan tentunya DPR menteri pun dengan DPR ternyata RUU ini belum dibahas di DPR. Nah, di sini nih harus kita catat dulu poin penting ini. Sedangkan ini belum dibahas dan jangan sampai ini tiba-tiba disahkan aja gitu. Kita sebagai mahasiswa yang nggak mau dicap sebagai mahasiswa yang mati suri, tentunya nggak mau hal ini tiba-tiba disahkan dan kita nggak tahu apa yang terjadi sebelum-sebelumnya dan kita perlu kawal proses ini. Nah, mengenai fair atau enggaknya, kalau menurut aku sih nggak fair gitu. Kita sebagai rakyat tentunya tahu kalau pemerintah dan negara kita ini sedang tidak baik-baik saja dan kita tahu kalau perekonomian kita ini merosot sangat jauh karena pandemi ini gitu. Dan menurut aku ini nggak adil banget. Karena kenapa? Aku tahu sih kita itu wajib bayar pajak gitu. Dan pemerintah itu butuh pemasukan dari pajak rakyatnya gitu. Dan aku pribadi kalau untuk bayar pajak mau-mau aja gitu. Tapi yang bikin pusing dan sakit kepala itu kenapa harus ke sembako dan termasuk pendidikan gitu loh. Dan kayaknya ada banyak hal lain yang bisa diambil pajaknya, kenapa ke kebutuhan dasar kita gitu. Aku yang mewakili gitu rasanya yang enggak dari kalangan atas ngerasa panik juga gitu kalau tiba-tiba nanti pas beli sembako dikenain pajak. Selain dikenain pajak, kita juga harganya naik nih, harganya udah naik, dikenain pajak pula, udah kena skak 2 kali kita, mau kemana kita lagi? Itu menurut aku isu ini lebih berbahaya dari isu-isu lainnya karena ini udah menyangkut ke kebutuhan pokok kita gitu. Aku ngerasa kemarin itu kayak panik banget deh kalau ini benar-benar kejadian aku harus gimana gitu loh, kayak nggak aku aja banyak rakyat-rakyat lainnya dari teman-teman aku, keluarga aku, rakyat Indonesia yang ekonominya kalangan menengah ke bawah, bagaimana nasibnya gitu. Itu muncul pertanyaan dari aku sendiri di kepala aku kemarin dan aku nggak benar-benar takut rasanya ini disahkan gitu. Dan selain sembako, juga pendidikan. Mengenai pemerintah yang bilang kalau kayak Amerika dan juga Amerika negara-negara kapitalis yang juga sudah menerapkan PPN ini bahkan sampai 15% gitu, sampai 15% PPN ini dinaikkan. Kalau aku sendiri sih harusnya kalau pemerintah mau berkaca ke pendidikan yang ke PPN yang sama negara luar, pemerintah harus tahu dulu kalau negara kita ini nganut apaan gitu. Kalau menurut aku Jepang, Amerika yang udah nerapin PPN ini 15%, itu negaranya negara kapitalis gitu. Sedangkan kita harus lihat dulu faktor internal dan eksternal negara kita. Kita nggak mungkin langsung aja berkaca ke negara lain, sedangkan kita nggak tahu kondisi negara kita sendiri gitu. Kalau logika aku aja. Dan menurut aku, sedangkan pemerintah Amerika yang udah nerapin 15% dan pemerintah lainnya yang udah narik PPN yang tinggi gitu. Tapi pendidikan itu dikecualikan. Dan aku bingung kenapa di Indonesia mau dijadiin ditambahin pajaknya gitu.
Kenapa kok sedangkan negara-negara maju aja mengecualikan PPN terhadap pendidikan? Kenapa gitu? Karena pendidikan ini penting bagi meningkatkan sumber daya manusia setiap negara gitu. Jadi kalau seandainya kita dinaikin, nanti orang-orang yang pinter di kalangan menengah ke bawah yang nggak bisa menempuh pendidikan karena uangnya mahal gitu, kayak mana gitu. Gitu juga kan di negara kita. Dan menurut aku sih we know it's not fair gitu. Jadi kayaknya janganlah disahin. Aku bener-bener kontra banget sama ini. Enggak, kayaknya maksudnya aku peduli sih sama negara gitu. Peduli sama negara yang bener-bener butuhin uang sekarang. Tapi kenapa enggak ke yang lain aja kita naikin PPN-nya, kita kenakan PPN-nya? Kenapa harus ke kebutuhan dasar kita dan pendidikan yang kita semua itu berhak untuk menempuhnya gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih gitu sih, Ki, nggak fair banget. Kevin, terima kasih Vin. Dapat nih sampai poinnya. Ya kenapa barang mewah nggak dikenain PPN tapi sembako dikenain gitu kan Vin ya? Nah kita juga kedatangan orang yang luar biasa yaitu Wakil Gubernur BMKM Fatita, Bang Andre. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Ki. Ya Bang. Jadi kan udah banyak tuh tadi gimana segala macamnya gitu. Juga apa dampak-dampaknya gitu kan Bang terhadap wacana atau isu ini. Itu apalagi yang ditekankan Vini tadi, jangan sampai seperti undang-undang Omnibus Law kemarin gara-gara nggak bocor ke publik, dah tiba-tiba aja udah disahkan gitu kan, menjadi kekhawatiran buat kita semua gitu. Nah, sekarang nih Bang, pertanyaannya sebagai mahasiswa gitu Bang, gimana sih cara kita buat menanggapi situasi yang seperti ini gitu? Gimana sih pendapat kita sebagai perpanjangan tangan masyarakat, di mana idealisme itu harus dijunjung tinggi sebagai mahasiswa Bang? Gimana Bang? Oke, baik. Izin menjawab berarti di sini pertanyaan dari Fikri sendiri ini langkah yang harus ditempuh mahasiswa seperti itu ya, Fik? Ya Bang, sampai Bang. Oke, ya langkah menurut Abang ya. Mungkin Abang ingin membahas sedikit dulu boleh Ki terkait dengan mungkin di pendidikan ya. Oke, Iya Bang. mungkin Boleh, kalau boleh, Bang. untuk pendidikan mungkin di daerah-daerah lain di provinsi-provinsi lain tuh tidak seperti di Jawa Barat ya Ki. Kalau untuk Jawa Barat sendiri mungkin yang tadi yang Andre dengar kalau untuk negeri itu gratis, tapi untuk di Jawa Barat ini semenjak diambil oleh pusat oleh Jawa Barat, jadi negeri maupun swasta pun membayar Ki. Jadi kalau misalnya PPN terkena ke bidang pendidikan, jadi kemungkinan besar bakal terjadinya angka penurunan tingkat melek huruf. Kenapa? Karena kita tahu sendirian kalau pendapatan masyarakat Indonesia itu kan tergolong banyak ke menengah ke bawah gitu kan Ki. Kemudian Bang ingin menjawab juga terkait dengan pertanyaan Fikri tadi terkait apa sih langkah mahasiswa ya supaya kebijakan ini tuh nggak jadi dan juga nggak terlanjut sampai ke seperti yang Omnibus Law kemarin. Yang pertama tuh betul yang seperti yang telah kita bahas dari awal. Yang pertama tuh kita kenali dulu apa sih itu RUU KUP, kemudian kita bahas bagaimana sih terkait RUU ini. Setelah kita bahas, kita jangan hanya fokus ke membahas, tapi kalau bisa kita juga turunlah ke masyarakat kan, turun ke rakyat bagaimana terkait dengan pendapatan ataupun bagaimananya. Karena kalau misalnya terkait dengan bidang sembako tadi, ini kan juga bakal menurunkan pendapatan masyarakat gitu. Selain untuk harga barangnya naik, daya beli anjlok, kemudian penyerapan tenaga kerja. Nah, itulah yang perlu kita pikirin di sini. Kita sekarang sebagai mahasiswa, ketika RUU KUP ini disahkan, daya beli anjlok, maka dari perusahaan harus pintar-pintar dong mengakali bagaimana sih supaya pendapatan kita tetap
stabil, tapi tetap stabil di saat kondisi perekonomian seperti ini, yang seperti ada kebijakan tadi. Nah, jadi kemungkinan bakal dibuatnya lagi PHK lagi, itu bakal ada, dan juga bakal ada pembatasan terkait jumlah tenaga kerja. Nah, itu yang perlu kita awasi di situ, yaitu penurunan jumlah penerimaan tenaga kerja di sana. Karena kalau sampai RUU ini disahkan, maka siap-siap saja kita sebagai mahasiswa akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Mungkin seperti itu kan. Kemudian mungkin itu Ki, langkah yang paling ini adalah kita kenali dulu, kita pahami, kemudian kita turun dan juga kita bijaki kebijakan pemerintah. Dan jangan sampai seperti Omnibus Law lagi terjadi di RUU ini. Walaupun ini hanya baru wacana ya, tapi yang tadi setelah Andre dengar dari Vini bahwa ini adalah kebijakan, dan Bu Menteri Keuangan pun kaget ya kenapa draft ini bisa bocor gitu, padahal belum ada dibahas di DPR. Nah, walaupun belum ada dibahas, jadi kita sebagai mahasiswa harus apa ya, mengetahui tentang kebijakan ini, dan juga sebisa mungkin kita kritiki yang mana yang bagus, yang mana yang buruk buat masyarakat Indonesia. Mungkin itu Ki, dikembalikan. Ya Bang, terima kasih Bang atas tanggapannya yang luar biasa. Ya sebagai mahasiswa terus intinya sebagai mahasiswa kita harus cerdas gitu kan Bang, mengkritik gitu apa yang bagus, apa yang enggak, biar nanti sebagai apa masyarakat Indonesia juga tidak kaget gitu dengan dampak yang ter yang ter apa yang ter yang ada gitu dari undang-undang ini. Nah, itu mungkin selanjutnya ini kita coba gitu kakak-kakak, abang-abang dan teman-teman gimana forum, adakah dari forum ini sebuah tanggapan yang istilahnya unek-unek yang harus disampaikan gitu kepada forum, kepada adakah, kalau jika ada silahkan mengacungkan tangannya gitu teman-teman semuanya. Ada di sini, rame di sini nih. Teca ada tanggapan tadi katanya. Apakah ada gitu dari forum tentang ini? Jika tidak ada, ada nih pertanyaan lagi kepada Bang Sep itu sebagai pemateri. Jadi kan ada juga dari 17 jasa, 11 jasa ditiadakan lagi kan Bang. Nah terus ada sembako gitu, katanya sembako yang premium-premium aja gitu kan Bang. Nah menurut Abang seharusnya gimana gitu, tentang seharusnya ya Bang, seharusnya gimana soal sembako dan pendidikan ini Bang? Kepada Bang Asep, disilakan tanggapannya Bang. Oke, Fik. Izin menjawab. Tadi pertanyaan awalnya gimana, Fik? Tadi agak terputus. Jadi kan ada 11 yang dari 17 jasa yang dikecualikan, 11-nya dihapuskan kan Bang. Terus ada sembako yang katanya cuma yang premium-premium aja. Tetapi menurut Abang sendiri gitu, gimana kalau misalnya nih kita anggap kejadian terburuknya PPN ini, undang-undang PPN ini disahkan. Apakah sembako ini gimana atau pendidikan ini gimana? Adakah usul dari Abang itu atau tanggapan dari Abang tentang seharusnya gimana gitu Bang? Oke, Fik, bentar ya, Fik.
Baik, izin menjawab pertanyaan Vicky. Jadi bagaimana ke depannya itu ya, Vicky ya? Sebenarnya sih enggak jasa pendidikan. Tadi itu kan ada untuk barang yang dihapus dari PPN yang dikecualikan tuh ada barang pertambangan dan kebutuhan pokok. Yang kedua tuh ada jasa yang tidak dikenakan PPN tuh yang dihapuskan tuh ada 11 jasa itu. Jadi semuanya sangat lucu juga ya. Tadi ada beberapa informasi terkait ini kan seperti salah satu selain jasa pendidikan tuh seperti jasa pelayanan kesehatan medis itu. Nanti jasa pelayanan kesehatan medis seperti melahirkan sekarang jika nanti undang-undang itu disahkan juga kan di kebijakan tersebut disahkan, maka melahirkan pun juga dikenakan pajak gitu. Selain itu seperti perawatan melakukan perawatan kecantikan itu. Juga jika kebijakan yang disahkan juga nanti itu dikenakan pajak gitu. Tidak hanya dari pendidikan saja gitu. Ada atas jasa gitu. Pertanyaan Vicky tadi mana ya? Gimana seharusnya menurut abang gitu, yang dikenakannya apa aja harusnya kalau misalnya terjadi gitu bang? Oke. Mungkin pemerintah mungkin pemerintah lebih mempertimbangkan lagi gitu kan, harus dikaji lebih dalam lagi gitu. Di mana profesi masyarakat Indonesia itu paling banyak itu adalah petani dan pekebun gitu. Dan sedangkan negara kita baru negara berkembang itu kan tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang telah maju gitu. Iya, meskipun banyak bantuan dari pemerintah tapi tidak semuanya yang merasakan bantuan tersebut gitu. Dan bantuan tersebut juga banyak penyelewengan dari pemerintahnya ke tangan rakyat penerimanya gitu kan. Kedepannya untuk bahan untuk kebutuhan pokok ini ya mungkin secara berasa itu kan karena banyaknya pengeluaran negara ini terutama untuk COVID, untuk bantuan masyarakat miskin untuk ini lagi kan, sedangkan untuk pemasoknya kurang memadai. Biasanya pajak untuk pemasokan terbesar itu pada pajak bea cukai, bea namanya pajak bea cukai salah. Namun kata pemerintah itu tidak bisa kurang mencukupi itu. Jadi untuk mengatasi ekonomi masyarakat ini untuk supaya tidak runtuh anjlok, maka solusinya mungkin pemerintah ini putus asa, solusinya diadakan pajak pada kebutuhan pokok. Sebenarnya undang-undang ini sudah banyak dilakukan revisi, sudah diperbaiki gitu. Sudah diperbaiki di mana awalnya PPN ini hanya 12, lalu 12% kini ditambahkan lagi, diperbaiki lagi undang-undang itu, di mana untuk keputusan finalnya bahan baku ini dikenakan 1% gitu. Misalkan menurut 1% seperti bahan seperti beras bulog tadi gitu, bahan yang kurang mewah tuh.
eh, kedepannya kita ya memang harus kawal terus undang-undang RUU KUP ini itu. Jangan nanti menjadi eh, menjadi apa namanya itu, menjadi hal yang memburukkan negara kita ini itu. Mungkin dengan semakin banyaknya suara yang tidak penolakan, mungkin nanti ada mungkin pemerintah berubah pemikirannya tuh. Namun terkait jasa pendidikan tuh, di mana di sana tadi Ditjen Pajak itu, Direktur Jenderal Pajak itu juga Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwasanya memperbaiki isu-isu atau memperbaiki isu-isu yang beredar bahwasanya untuk pendidikan kriteria pendidikan yang dikenakan PPN itu ke PPN yang jasa pendidikan yang tidak dibutuhkan masyarakat banyak itu. Jadi kalau yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti sekolah formal, seperti pendidikan formal tidak dikenakan pajak katanya. Mungkin yang dikenakan itu seperti les gitu kan, sekolah kursus maupun pelatihan lainnya gitu. Ya kedepannya kita harus kawal ini terus, jangan nanti sama dengan yang dikatakan Vini dan Pak Wagub dan Pak Gub tadi, sama seperti Undang-Undang RUU Cipta Kerja. Mungkin itu Fik dikembalikan. Terima kasih Bang atas pengetahuan yang luar biasanya Bang gitu. Ini banyak yang kita khawatirkan dari rancangan undang-undang ini. Kembali nih kepada Vini. Nah, kepada Vini, dari menurut Vini gini, dari pemerintah sendiri gimana gitu? Istilahnya kalau Vini bukan berkaca sih, melihat sudut pandang dari pemerintah sendiri gitu. Soalnya kan kita tahu alasan pemerintah menaikkan pajak PPN ini karena pertama di pajak PPH juga sudah dikenakan pengusaha pada dikenakan restitusi pajak, itu remisi pajak gitu kan, biar tenaga kerja tidak di PHK, itu kan pengusaha dikenakan itu. Terus ada juga lagi pemutihan pajak gitu karena COVID ini. Nah, sementara di sisi lain PPN dinaikkan. Istilahnya itu gimana ya, kita kan para pengusaha yang berdampak kepada tenaga kerja itu diringankan bebannya gitu saat COVID, tapi istilahnya disubstitusi silangkan kepada seluruh warga Indonesia yang 270 juta jiwa ini untuk membeli sembako dengan PPN gitu, untuk jasa kesehatan pakai PPN, jasa perawatan pakai PPN gitu kan, istilahnya dihimpun dari semua orang laginya kan. Berarti itu tidak adil dong. Kenapa kepada pengusaha-pengusaha yang istilahnya kaya lah gitu, PPN pajaknya atau PPh-nya dihilangkan, tetapi kepada kita semua nanti dilimpahkan gitu untuk pendapatan negara. Nah, gimana tuh dari Vini? Coba Vini jelaskan gitu dari dua sisi, sebagai sisi pemerintahnya dan sebagai sisi kitanya gitu, Vini. Oke, baik. Terima kasih Aki atas pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri sih Ki, sebenarnya sebelum aku mengatakan aku sebagai netizen itu kontra, sebelumnya aku udah memposisikan diri juga sebagai pemerintah untuk alasan-alasan pemerintah itu untuk mengenakan PPN, dan aku dapat sih poin-poinnya Ki. Alasan-alasan pemerintah itu yang
yang seperti kita lihat aja gitu dari kita lihat dari keseluruhannya aja, kita udah tahu kalau pemerintah itu mengenakan PPN karena membutuhkan pemasukan dari rakyatnya untuk membantu perekonomian negara gitu kan. Dan setelah aku coba jadi pemerintah Ki, dan aku posisikan diri sebagai pemerintah, aku tetap aja nggak ngerasain itu nggak fair gitu loh, kayak yang paling membingungkan itu ada kemarin batu bara kalau nggak salah aku ya. Batu bara itu dikenakan 10% kalau nggak salah. Sedangkan ke sembako dan pendidikan itu 12% gitu loh. Dan sebelum ada berita mengenai kalau sembako itu berasnya yang premium dan lain-lain, itu muncul pas udah banyak yang nolak gitu loh, yang udah banyak yang panik karena pengenaan PPN ini terhadap sembako. Sebelumnya nggak ada dijelasin kalau sembako yang dikenain itu beras yang premium. Tapi kalau untuk kayaknya untuk telur gitu loh, telur yang premium yang kayak gimana sih? Aku juga bingung kayaknya. Dan aku kayak tetap aja nggak mau di dua sisi, ditaruh juga di dua sisi. Tetap aja nggak fair kalau perginya itu ke sembako atau kebutuhan dasar kita. Nah, yang bikin aku lebih pusing kemarin tuh kayak nggak pusing sih, kayak ketawa gitu loh, kayak dulu tuh kan kalau sembako itu kan singkatan dari 9 bahan pokok gitu kan. Betul. Di draft ini itu yang dikenakan PPN terhadap sembako, sedangkan sembako yang dikenakan itu ada 13 gitu. Sembako itu padahal 9 bahan pokok. Kenapa jadi 13 gitu loh, kayak jadi pertanyaan aja sih, kayak ngapain sih gitu. Tapi aku ngerti sih kalau pemerintah kita itu juga ikut panik gitu loh, kayak kalau hancur negara kita ini gitu gara-gara perekonomian yang sangat merosot sangat jauh gara-gara pandemi ini, kita juga yang kena gitu kan. Kalau menurut aku sih, kenapa pemerintah nggak ngenain PPN ke yang enggak ke apa maksudnya bukan ke kebutuhan dasar kita gitu lah, bukan ke pendidikan, layanan kesehatan, sembako, yang kenapa nggak ke arah yang bener-bener itu tuh nggak mempengaruhi rakyat menengah ke bawah gitu loh. Kayak misalnya kayak batu bara itu boleh-boleh aja sih mau naikin sampai 15% atau berapa gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa batu bara itu justru lebih rendah dari sembako? Nah itu tuh muncul kecurigaan juga gitu, gimana rakyat mau percaya sama pemerintahnya gitu kalau kayak gini. Dan seperti yang kita tahu, aku mau kasih tahu ke rekan-rekan yang ada di sini kalau mau ngasih sedikit sih info gitu. Kayak kalau dulu tuh kan mahasiswa itu bener-bener ngeri gitu loh, kayak di Soeharto aja lengser gitu tahun 1988. Siapa sih yang nggak tahu tragedi itu? Kita semua pasti tahu ya sebagai mahasiswa. Dan sekarang itu kalau udah aku lihat sih Ki, ada banyak gitu korupsi di mana-mana, kayak ini aku ada kemarin baca ada Asabri 23,7 triliun, BPJS 20 triliun, Jiwasraya 13,7 triliun, Pelindo 6 triliun, Bansos 5,9 triliun, EKTP 2,3 triliun, Lobster 900 miliar. Nah, ini nih baru yang aku catat yang gede-gedenya aja dulu gitu. Nggak aku baca lagi dari yang korupsi lainnya, ini yang kayaknya yang benar-benar gede banget. Daerah gitu kan. Iya. Tapi kayaknya kenapa ya? Aku sempat kemarin baca di Twitter ya, kalau sempat trending 1 kalau mahasiswa itu mati suri. Aku bener-bener kayak takut gitu, ya Allah, kayak mana lah negara ini, sedangkan mahasiswanya aja diam-diam aja gitu ngelihat kejadian-kejadian yang bener-bener udah bahaya banget gitu. Kenapa nggak ada pergerakan gitu loh? Dan banyak rakyat mahasiswa yang 1988 itu kan sekarang udah tua nih. Mereka menaikkan trending mahasiswa mati suri gitu, biar kita sebagai mahasiswa itu bergerak lebih cepat gitu loh. Jangan cuman diam aja. Aku sendiri merasa tersindir, soalnya cuman bisa kayak apalagi semenjak pandemi ini ya, kita cuman bisa baca, palingan baca terus komentar, menolak, dan nggak bisa bergerak menyuarakannya gitu, kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Karena pandemi ini juga kan Ki, dan aku kayaknya ini benar-benar udah bahaya banget untuk kita. Dan aku sih berharap banget kita sebagai mahasiswa bisa menyuarakan aspirasi kita, sedangkan yang
disuarakan aja, yang kita demo-demo aja nggak didengar, apalagi yang cuman komentar-komentar dan baca doang gitu. Kayaknya Iya, kita iya. benar-benar harus nekanin itu ke diri kita sendiri lagi sih, Ki. Mungkin itu dari aku, Ki. Betul, Vin. Terima kasih ya. Ya mungkin dari apanya kan, dari pemerintah-pemerintah di atas sana gitu. Mungkin ya merasa kami dulu juga mahasiswa kok gitu. Apa benar sih yang diapain, yang dikatakan mahasiswa ini cuma bocil-bocil belum tamat S1 kan gitu. Mungkin begitu ya pendapat mereka, kita nggak boleh seuzon juga sih gitu. Nah, dan lagi sebagai Menteri Keuangan ya Ibu Sri Mulyani itu kan mengenyam pendidikannya di luar negeri gitu. Apa sih yang dia ketahui tentang nasib mahasiswa di Indonesia, dan apa sih yang dia ketahui tentang rakyat Indonesia? Dia cuma memikirkan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia harus tinggi gitu, harus dapat bersaing dengan global, tetapi belum tentu gitu kan petinggi negara itu atau pemerintah bisa menilai kita dari sisi seorang rakyat yang buat makan sehari-hari aja susah gitu kan, Vin. Yang buat beli sembako beras liter aja susah, ini ditambah lagi dengan pajak gitu kan. Katanya ya pajak yang premium 12%, tetapi yang itu yang biasanya dinaikin 1% gitu. Istilahnya kalau harga harga beras 1 kilo 10.000 gitu, mereka tuh dapat tambahannya 180 rupiah gitu. Jika itu satu hari mereka beli beras. Kalau mereka beli 10 hari 1.800, mereka beli 100 hari gimana gitu. Kan dapat kita hitung sendiri gitu, gimana serakahnya negara akan PPN ini gitu. Soalnya emang dari dasar digerogoti kita tentang pajak ini. Nah, sementara yang dibilang ini ada di chat, dibilang Bang Andre, oh mobil baru aja nggak kena pajak gitu kan Bang gitu. Kenapa kenapa sembako kena pajak, itu bola pertanyaannya. Dan terus kata Vini tadi batu bara juga kenanya cuma PPh istilahnya 5% gitu, lebih dari setahun kena 15% gitu. Nah, nanti untuk penghasilannya, kalau yang penghasilannya lebih dari 250 juta ke atas kena 25% gitu. Itu kan yang istilahnya pengusaha-pengusaha. Nah, dan dalam pandemi ini juga kita tahu semua itu ditangguhkan kan, karena pajak ditangguhkan, PPh direstitusi gitu, dan diremisi gitu. Dan ada pemutihan pajak. Dan kita tahu nggak semua orang juga taat pajak itu. Istilahnya kita lihat dari sisi pemerintahnya, nggak semua orang juga taat pajak gitu. Kita nggak bisa juga sih nyalain pemerintah buat naikin PPN, tapi yang bisa kita salahin PPN mana yang harus dinaikkan gitu kan, Vin. Istilahnya untuk pendapatan negara, PPN mana yang boleh dinaikkan, PPN mana yang tidak harusnya dinaikkan. Mungkin ya dari diskusi kita hari ini, beberapa kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah dari FGD kita kali ini, sebagai mahasiswa yang kita seharusnya menjunjung tinggi nilai idealisme dan menegakkan yang benar gitu. Sebagai mahasiswa kita harus selalu mengawal gitu kebijakan yang ada pemerintah, nggak kebijakan pemerintah secara nasional aja gitu, kebijakan pemerintah daerah kita harus mengawalnya, kebijakan pemerintah yang di daerah di bawahnya juga kita harus mengawalnya gitu. Istilahnya di negeri kita masing-masing, di kampung halaman kita masing-masing, baik itu di kelurahannya atau di RT RW-nya gitu kan. Karena kenapa? Karena hanya kita lah sebagai mahasiswa Indonesia, tangan Indonesia di tangan kita. Nah, kembali lagi, terlepas dari idealisme yang kita bicarakan tadi, sebagai mahasiswa tuh kita harus tahu juga gitu batasan-batasannya, di mana kita harus berkomentar dan tidak. Jangan sampai nanti kita kena undang-undang ITE gitu kan, mentang-mentang kita
mempunyai pemikiran kritis banyak gitu, nanti kita bisa dijebak juga kan gitu. Nah, dalam hal ini gitu, dari kajian yang Vini bawakan kemarin saat kemarin-kemarin ini kajian yang Vini bawakan tentang kenaikan PPN ini, ada bentuk sikap tegas yang harus kita miliki gitu. Yang pertama tuh kita menolak wacana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua tuh kita harus menuntut pemerintah untuk segera menghapus sembako, jasa pendidikan dan jasa lainnya dari draft RUU KUP untuk dikenakan PPN. Yang ketiga, menuntut pemerintah untuk segera menentukan prioritasnya dalam menambah pemasukan negara tanpa mengganggu kebutuhan pokok rakyat. Dan dengan isi draft RUU KUP yang telah beredar, kita tuh harus menolak dengan tegas untuk mengesahkan RUU KUP. Nah, terima kasih ya kepada seluruhnya yang peserta forum ini yang telah berpartisipasi terhadap diskusi kita atau forum fokus grup discussion kita tentang wacana kenaikan PPN gitu. Ya kita nilai ya pemerintah lucu gitu kan. Sama-sama kita tahu kenapa yang harusnya kebijakan yang harus kita tahu, mereka pun sendiri kaget jika itu bocor ke publik. Dan juga kepada Bang Asep tadi, terima kasih atas istilahnya materi yang sangat luar biasa yang sudah dikolek Bang Asep dari beberapa sosial media, dari wacana-wacana, dari berita yang ada, untuk dirangkum dan disebarkan ilmunya kepada kita semua gitu. Dan juga terima kasih kepada seluruh penanggap gitu yang memberikan tanggapan dan isi pemikirannya yang sangat luar biasa, di mana banyak kita lihat tadi pikiran-pikiran kritis yang sama-sama kita dengar gitu, dari Vini, dari Bang Yaya, dari Bang Andre gitu, dari semua kita yang mendengarkan juga. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh partisipan forum yang telah bersedia gitu meluangkan waktunya untuk untuk kemajuan bangsa ini juga gitu. Karena dengan ilmu ini kita tahu, dengan ilmu ini kita bisa laksanakan apa yang harus kita kerjakan sebagai mahasiswa, sebagai perpanjangan tangan masyarakat, dan sebagai penggenggam idealisme tertinggi di Indonesia. Nah, mungkin hari ini segitu saja mungkin ya kita fokus grup discussion kita. Semoga lain waktu kita dapat bertemu di kesempatan lainnya. Mungkin bulan depan ya kita bisa juga fokus grup discussion, pembahasannya nggak jauh-jauh gitu dari isu nasional, isu daerah, dan isu kampus gitu. Ya kan teman-teman? Dan sebelum kita tutup, mungkin dari saya moderator Hasanul Fikri dan tadi Bang Asep juga pemateri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata. Nah, dengan akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita keluar dari Zoom, mari kita berfoto bersama.